Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan modul E5, yaitu tentang medan magnet induksi dan motor listrik. Pada percobaan E5 ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu menentukan kuat medan magnet antara dua buah magnet cakram. Yang kedua yaitu untuk melakukan atau menentukan momen inersia pada kumparan. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan efisiensi dari motor listrik. Pada modul E5 ini kita akan menggunakan alat dan bahan. Alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu satu set alat percobaan medan magnet induksi dan motor listrik, yang mana ini berfungsi sebagai objek pada percobaan kali ini. Yang kedua yaitu piranti antarmuka yang berfungsi untuk menghubungkan baik itu rangkaian dengan komputer atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu gerbang cahaya, yang mana berfungsi nantinya mendeteksi adanya kecepatan pada motor listrik saat berputar. Yang keempat yaitu sensor medan magnet, yang mana berfungsi untuk menentukan kuat medan magnet pada suatu titik. Yang kelima yaitu catu daya, yang mana berfungsi sebagai sumber tegangan baik itu AC ataupun DC. Pada percobaan kali ini kita menggunakan sumber DC. Yang keenam yaitu rheostat, yang mana rheostat berfungsi sebagai hambatan, yang mana inilah variabel yang akan kita variasikan pada percobaan kali ini untuk memvariasikan arusnya. Yang ketujuh yaitu multimeter, yang mana berfungsi pada percobaan kali ini sebagai untuk menghitung tegangan dan juga arus pada motor listrik. Yang kedelapan yaitu ada kabel jumper atau kabel penghubung, yang mana nantinya sebagai penghubung rangkaian satu dengan rangkaian lainnya. Selanjutnya ada beban 25 gram, yang mana nantinya berfungsi untuk digantungkan pada percobaan kedua. Ke-10 yaitu neraca, yang mana berfungsi untuk menghitung beban yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Yang ke-11 yaitu penggaris, yang mana berfungsi untuk menghitung jarak antar dua buah magnet cakram. Nomor 12 yaitu benang jahit, yang mana berfungsi untuk menggantungkan beban ke katrol pada motor listrik. Yang ke-13 yaitu software coach LED 6 yang sudah terinstall modul E5, yang mana ini adalah suatu program atau software yang membantu kita untuk menghitung beberapa parameter pada percobaan kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pertama. Percobaan pertama itu yaitu kuat medan magnet. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu menentukan polaritas dari magnet ini, yang mana utara dan mana yang selatan. Caranya yaitu dengan menggantung magnet dengan sebuah tali. Nanti kita akan mengetahui kemana arah magnet itu, utara atau selatan, ketika magnet itu sudah berhenti berputar. Seperti ini. Nanti berarti kalau misalnya arah utara bumi itu ke arah depan sana, maka arah utara ini di sini. Kalau arah magnet itu ke arah selatan bumi itu ke belakangnya, maka ini selatan. Di sini karena kita udah menggunakan dua buah magnet cakram yang berwarna, jadi kita lebih mudah mengetahui yang mana utara dan yang mana selatan. Di sini yang utara yang itu yang biru, yang selatan yang merah. Di sini kita pada percobaan ini ada bantuan sebuah kertas, yang mana nanti ini kita atur jarak dua buah cakram dengan jarak 10 cm. Di sini kita letakkan dua buah magnet atau magnet cakram ini dengan polaritas yang berbeda. Di sini kita letakkan dengan warna biru yang arah masuk, dan ini arah merah yang masuk, dengan jaraknya yaitu 10 cm. Ini kita tegak dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan sensor medan magnet yang berfungsi nantinya untuk mengukur kekuatan dari medan magnet. Dan di sini juga ada nantinya piranti yang berfungsi untuk menghubungkan medan magnet dengan laptop kita. Di sini terdapat coach 6 bit atau aplikasi yang berfungsi atau membantu kita untuk menentukan kuat medan magnetnya. Pada kertas ini terdapat beberapa titik, 1, titik 1, titik 2, titik 3 sampai titik 15. Nanti pada tabel kita akan memasukkan kuat medan magnet di titik ini dengan cara menaruh sensor ini di tepat pada titik medan magnet itu. Contoh pada titik 1.
yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, ketinggiannya harus sama di tiap titik. Berarti di titik 1 ketinggiannya di sini, di titik 3 ketinggiannya juga di sini. Begitu juga di titik ke 15, 13 atau selainnya. Di sini sebelumnya yang perlu diperhatikan yaitu apakah sensor medan magnet ini terhubung ke aplikasi atau software ini, di mana parameter yang kita lihat yaitu pada bagian ini. Ketika angka ini sudah berubah atau tersedia, maka medan magnet sudah mendeteksi medan magnet di sekitarnya. Sensor medan magnet mendeteksi medan magnet di sekitarnya. Caranya yaitu kita akan memencet atau menekan tombol hijau ini atau tombol start ini. Nantinya akan terdapat indeks medan magnet pada tabel yang ini. Sebagai contoh, kita akan mencoba pada titik, yaitu titik 1, yang mana pada syarat tadi kita harus mengukur ketinggiannya yang sama. Berarti titik 1, 2, 3 sampai 15 ketinggiannya semisal segini. Dengan bersamaan kita memencet tombol start di laptop atau di laptop kita. Di sini terlihat pada titik 1 di sini hasilnya pada titik 1 medan magnetnya yaitu 11,9. Untuk contoh kedua, di sini kita lihat pada titik kedua, itu kita taruh di bagian dalam magnetnya ini. Itu titik kedua. Di sini dengan memencet tombol start lagi, kita pencet tombol stop dan pencet tombol start, kita tekan yes. Di sini terdapat nilainya pada bagian sini. Oke. Begitu juga untuk titik selanjutnya, yaitu titik 8, 9 dan sebagainya. Yang mana yang perlu diperhatikan yaitu ketinggian dari tiap titik harus sama, dan titik pada 2, 5, 8, 11 dan titik 14 ini kita mengukurnya di bagian tengah atau di bagian lubangnya ini. Oke. Itu saja pada percobaan pertama, yang nantinya kita akan memverifikasikan semua data sesuai tabel yang ada pada laporan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua pada modul yang ini, yang mana pada percobaan kedua ini yaitu momen inisial kumparan. Yang mana pertama kita set alatnya seperti ini. Terdapat set magnet dan motor listrik yang mana terhubung ke piranti, yang terhubung juga ke laptop. Yang pertama kita taruh set magnet dan motor listrik di bibir meja, sehingga nantinya medan magnet beban tidak terhalang kepada meja. Selanjutnya langkah kedua, kita menggulung beban ini, yang mana beban ini 25 gram, ke katrol, yang mana kita posisikan bebannya itu setara atau horizontal dengan kumparan seperti ini. Setelah itu, saat kita mau melepas beban, kita akan memencet tombol start secara bersamaan, sehingga nantinya akan terdeteksi hasil putaran dari kumparan pada aplikasi ini. Sebagai contoh, seperti ini. Nantinya hasil dari percobaan kan seperti ini. Pada aplikasi Coachless ini terdapat beberapa kolom, yang mana di sini ada kolom waktu dan kecepatannya omega atau radian per second. Nah, data pada waktu yang terakhir atau yang 2,28 ini, nantinya data inilah yang kita ambil atau kita masukkan ke tabel pertama. Kan di sini terdapat banyak data yang kita ambil di data pada waktu yang terakhir. Di sini juga terdapat sebuah grafik, yang mana nantinya grafik ini kita turunkan dulu. Yang mana caranya, klik kanan, process and analyze, habis itu derivatif. Di sini kita tekan start, neo diagram, habis itu oke. Setelah itu pada kolom yang empty ini atau kolom kosong ini dipencet klik kiri. Di sini terdapat grafik baru, hasil penurunan dari grafik yang di atas. Setelah itu kita klik kanan lagi, process analyze, function fit, dan di sini ada nilai A dan nilai B. Nah, nilai A inilah yang nantinya kita salin ke tabel untuk percepatan sudut dari percobaan ini.
untuk langkah selanjutnya itu kita melakukan percobaan ulang, yang itu langkah awal tadi yang mana dari menggulung sampai mengambil data sebanyak 5 buah percobaan. Itulah mungkin percobaan yang kedua. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yang mana itu percobaan ketiga yaitu torsi magnetik atau motor listrik. Di sini pada percobaan ketiga kita akan merangkai alat seperti berikut, yang mana nantinya catu daya akan dihubungkan ke rheostat, yang mana catu daya yang positif akan dihubungkan ke rheostat, yang nantinya dihubungkan seri ke ampermeter untuk mengukur arus yang akan divariasikan oleh rheostat tersebut. Selanjutnya akan dihubungkan seri oleh alat atau motor listriknya, yang nantinya akan dihubungkan ke catu daya yang negatif. Selanjutnya motor listrik ini kita paralelkan dengan voltmeter untuk mengukur berapa tegangan dari motor listrik. Untuk secara jelasnya akan kita praktekkan pada alat. Berikut rangkaian yang akan kita cobakan sesuai dengan gambar yang tadi, di mana yang pertama kita menggunakan catu daya sebagai sumber tegangannya nanti, yang mana sumbernya yang kita gunakan yaitu sumber DC, yang mana yang berwarna merah ini outputnya itu positif, yang hitam ini negatif atau ground. Di sini yang pertama sebelumnya kita melihat ada 2 buah alat ukur, yaitu multimeter, yang pertama untuk mengukur arus, yang ini untuk mengukur arus. Nah, di sini kita atur ke ampermeter, di sini mengarah ke ampermeter untuk mengukur arus, dan multimeter yang ini untuk mengukur tegangan, maka kita hubungkan ke tegangan yang DC. Selanjutnya dari segi rangkaiannya kita serikan, yang mana ini positif dari catu daya terhubung ke rheostat, diserikan ke ampermeter atau voltmeter, yaitu ke ampermeter. Di sini diseri dan diserikan juga ke alat motor listriknya. Setelah itu alat motor listrik yang negatif ini dihubungkan ke catu daya, yang mana untuk mengukur tegangannya itu kita paralelkan alat motor listrik dengan voltmeter ini, sehingga nantinya dapat mengukur tegangan. Pada percobaan yang ketiga ini kita akan mengukur 3 buah parameter, yaitu I aktual, I input, dan kecepatan sudut, yang mana kecepatan sudut kita lihat pada softwarenya nanti. Untuk I aktual sendiri itu adalah ketika I yang kita atur pada rheostat, yang mana 2 buah cakram ini kita hilangkan terlebih dahulu, yang mana nantinya kita aktifkan catu daya, dan nantinya kita kombinasikan rheostatnya sesuai dengan I yang kita inginkan. Untuk I aktual sendiri kita pasang 2 buah cakram secara berlawanan. Selanjutnya hasil tegangan setelah kita menghidupkan catu daya, hasil tegangan kumparan setelah berputar I maksimum pada catu daya ini nantilah yang disebut dengan I aktual. Untuk percobaannya akan kita cobakan. Yang pertama kita akan mengukur I aktual yang tadi, I input yang tadi, di mana I input yang tadi kita pertama hidupkan catu daya terlebih dahulu. Kita atur rheostat sesuai dengan yang kita inginkan. Ini untuk mengukurnya semakin ke kiri, maka nilai arus yang terbaca pada voltmeter akan semakin kecil, semakin ke kanan akan semakin besar. Di sini kita atur semisal I inputnya itu 1,63 ampere, di mana ketika I inputnya 1,63 ampere, tegangan yang terbaca itu 1,70. Ini merupakan I aktual, I input yang ada pada kumparan dan tegangan. Hasil dari 2 buah parameter yang tercatat pada multimeter ini kita catat pada tabel. Selanjutnya itu kita mengukur I aktual, yang mana I aktual ini adalah ketika kumparan itu berputar. Yang membedakan dengan I input tadi yaitu ketika I inputan kita tidak memakai 2 buah kumparan. Untuk I aktual kita memakai 2 kumparan yang membeda polaritas. Di sini kita hubungkan atau kita dekatkan di sini. Habis itu kita atur catu daya. Di sini I aktual adalah ketika nilai I maksimal pada multimeter ini, yang mana nantinya ketika putaran ini berputar kita harus mengamati berapa I maksimal yang ada pada multimeter ini. Di sini pada program saat ini mulai berputar, motor mulai berputar,
kita harus memencet tombol start. Memencet tombol start ini. Untuk percobanya di sini langkah untuk agar motornya berputar, kita kasih pemicu dengan menggerakkan motor seperti ini. Dimana ini harus kita start pemicu seperti ini. Nanti kita tunggu data pada Quad ini menunjukkan 20 sekon, yang mana nantinya baru hasil dari datanya kita berhentikan. Stop. Oke, di sini untuk melihat I aktualnya yaitu I maksimal yang tercatat pada multimeter ini. Di sini sebagai contoh I aktualnya sekitar 1,81. Ini merupakan I aktual pada variasi pertama. Untuk variasi selanjutnya kita hanya kita matikan dulu catu dayanya, kita hanya memvariasikan restartnya saja. Setelah kita mendapatkan data tadi pada quadset dan kumparan berhenti, kita akan melihat hasil omeganya pada aplikasi ini. Caranya kita klik kanan pada kolom ini, habis itu process and analyze, habis itu function fit. Di sini ada nilai A, yaitu pada contoh ini adalah sekitar 7,43. Nah, disinilah nilai omega yang mana nantinya kita catat pada tabel percobaan 3 ini. Selanjutnya, untuk percobaan selanjutnya kita hanya memvariasikan restartnya saja dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Mungkin itu saja untuk percobaan pada modul E5 ini, yaitu mengenai medan magnet induksi dan motor listrik. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.